kebahagiaan itu bukan kebahagiaan diri sendiri lagi gitu. Jadi apa yang gue suka, kalau kolektif itu nggak suka, keluarga itu nggak cocok gitu kan, ya otomatis kita harus nahan apa yang kita suka itu demi untuk kepentingan bersama. Itu lebih tuh yang membuat pertama kali tuh adjustment-nya tuh susah banget gitu. Saat lo tuh sendiri, bener-bener literally sendiri ya, physically sendiri, pikiran sendiri, hati sendiri, ngerjain apa-apa sendiri. Di situ lo lebih mendengar suara-suara yang dulu tuh ketutup sama saat lo tuh lagi gebiar hidup lo gitu. Hai guys, apa kabar? Balik lagi ketemu sama gue, Debbie Wage. Kali ini di channelnya tetap WGTV, tapi acara kita di Cerita Manusia. Nah, hari ini gue ditemenin nih guys sama co-host gue, Uci. Halo Ci. Halo, hai Debbie, hai Apa semua, kabar? aku Uci. Seger banget ya, Ci, lipstiknya. Segar ya, kayak abis keluar Iya, dari sumur ya, abis mandi. benar. Karena kita juga mau ngundang yang juga seger nih, buat Oh, ngobrol-ngobrol oke. sama kita. Ini adalah temen one of my best friend banget. Terus dia sekarang tinggalnya di Dubai. Dulu waktu Wow. muda dia itu pembawa acara olahraga berapa ya? Mungkin 7 tahun lebih ya di Antv. Tapi ntar coba kita cross check lagi. Terus main sinetron Saras. Ingat nggak sih lo di sinetron Saras penjaman-jaman kita tuh? Saras 007 Nah, ya. Bener gak sih ada iya, angkanya? Iya, 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 iya. benar. Terus kita Oke. kita halo Tinta Wulansari, Wulandari. Lama ya. Tinta Wulan. Halo Mbak Debbie, halo Mbak Uci. Halo, Apa Sinta. kabar? Sehat? Sehat dong. Sinta gimana? Sehat kan? Alhamdulillah, sehat Cuacanya sampai gimana sekarang. di sana? Cuacanya lagi panas kah? Kita di sini lagi baru selesai winter, ya kan? Jadi sekarang lagi transisi mau ke summer, jadi kita lagi di spring. Jadi agak-agak mirip sama Jakarta sekarang. Oh iya, iya, iya. Suhunya mirip-mirip ya. Di sana Selamat jam berapa? menunaikan ibadah puasa. Selamat Oh menunaikan iya, ibadah puasa, Iya, Sinta. sama-sama. Aku lagi nggak udah jam puasa hari ini, tapi ya. Tapi kan besok puasa lagi ya kan? Lanjutin. di sana jam berapa Sinta ini? Kalau di Dubai Sekarang jam 2:30 ya, setengah setengah tiga. 3 sore ya. Berarti memang Mm-mm. belum jam berbuka di sana ya. Belum. Oke. Jam ngabuburit kalau zaman kita Ah, kuliah dulu. iya iya iya, jamnya war takjil nih kalau di sini nih. Iya, oh ada war takjil ya? Aku cuma ngeliat dari Ada war berita takjil. doang. Kayaknya seru banget Iya. ya war takjil di sana. Iya, lagi fenomenal banget di media sosial itu. Iya. Sin, tapi kan kita mau nanya nih, Sin, lo kan punya cerita seru banget ya, karena kan gue tahu nih lo tuh di sini lo kerja, terus lo meninggalkan keluarga lo, kerjaan lo, teman-teman lo, Mhm. teman-teman lo, Mhm. gue garis bawain teman-teman lo. Iya, teman-teman lo, teman gue. Maaf ya Mbak Debbie. Kayak untuk lo ikut suami Suami lo ya, eh, dan pindah ke full Dubai. ibu rumah tangga dari Oh, oke. waktu itu dari Jakarta, Batam, Singapura, sekarang Dubai. Coba sih ceritain, pasti kan ada pergolakan kehidupan yang seru banget nih di hidup Iya, lo. I'm sure. Oh ya, koreksi ya Mbak Debbie dan Mbak Oh Uci. ya, Jadi Iya. ini yang Saras 008 kebetulan yang main jadi Saras itu adalah teman aku. Jadi bukan aku. Aku waktu oh itu lo sinetron. jadi Nah, Panji ya? Siapa? ya, Oh salah ya Allah, Panji yang sama Primus ya? Sama siapa sih? Sama ya, ya, banget ya. soalnya. Heeh. Ya Oke, maafkan jadi ya, Mbak Panji bukan Mbak Saras. aku tadi yang Saras denger malah oke. Oke, nah jadi Nggak apa ya? ngaku-ngaku kok kita yang salah ya. Kita yang salah. Iya bukan di sini yang Dan salah. tadi aku Maafkan juga mau salah lagi mau ya. lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Iya. Ternyata angkanya 008 ya. Tadi gue Oh iya 007 dong. Salah itu James Bond. 07 tuh ya James Bond, Bos. Sudah lama banget. Sin, Satu dua kalau kita tablet nah ini. Itu 212. Mbak Sita, mungkin buat mempersingkat waktu, coba diceritakan gitu.
Cerita apa ya? Jadi gini, aku tuh sebenarnya surprise banget nih ya, Dep. Oh, tiba-tiba WhatsAppin gue. Sebenarnya nggak ada persiapan apa-apa. Jadi memang ceritanya itu mungkin panjang kalau diceritain semuanya nih ya. Bisa berepisode-episode nih. Nggak usah, kita satu episode ya 20 menit coba dipartin. Oke, jadi kalau dulu itu aku tuh memang lumayan ibaratnya tuh wanita yang karir lah ya. Maksudnya selalu punya kegiatan lah, inilah itulah yang mungkin Debbie tahu. Nah, terus setelah memutuskan untuk menikah, gitu kan. Jadi kebetulan aku menikah sama seorang engineer yang kerjanya itu adalah berpindah-pindah. Pindahnya bukan hanya pindah kantor, bukan hanya pindah wilayah, tapi pindah kota, pindah negara gitu. Aku harus ikut, harus ikut untuk kemanapun dia pergi lah ya gitu. Kan gue tahu nih pas lo lagi dari Batam ke Singapura, nah pada saat lo di Singapura lo kan terjadi pergolakan yang luar biasa ya di hidup lo. Oh iya. Kayak coba, dan gimana lo bisa balik dan memaknai pergolakan itu, coba biar diceritain lo pergolakannya apa. Jadi gini, sebenarnya pergolakan batin tuh pasti ada ya kan, karena perubahannya itu drastis banget kan. Dari yang tadinya, bayangin aja yang dari tadinya hidup lo itu lo punya cita-cita sendiri, untuk hidup sendiri, maksudnya punya visi dan misi sendiri, dan gimana lo memaknai hidup juga untuk lebih gimana untuk diri lo sendiri gitu kan. Tapi semenjak kita berkeluarga dan gue harus pindah dan meninggalkan itu semua, tentunya banyak hal-hal yang kita tinggalin ya. Aku tinggalin gitu loh waktu itu. Ya kan. Pertama, aku harus resign kerja. Terus aku pindah ke Batam. Di Batam, ternyata kan sampai di situ aku mesti pindah ke Singapura. Nah di Singapura semuanya serba baru. Semuanya hidupnya tuh baru. Nggak ada pembantu, nggak ada. Pokoknya ibaratnya gini loh, feeling yang paling aku rasain saat itu tuh adalah isolated. Nah ini ya, jadi lebih setelah biasa ngartis. Biasanya kan kalau masih muda gitu ya, itu kan kayak banyak teman-teman, banyak kegiatan, terus banyak apa ya, ada banyak Bibi, job. Ada Debbie, dikit-dikit Debbie, ayo kita jalan ke sini ya. enggak. Cita-cita untuk diri sendiri ya, itu semua itu serba pokoknya selalu mikirin tuh diri sendiri terus gitu loh. Nah, jadi begitu gue tuh menceburkan diri, ibaratnya tuh devote gitu ya, devote myself to the family, and then devoted wife. Semuanya itu tuh kan nggak ada ya, yang tadinya ada kayak semua tujuan, cita-cita untuk diri sendiri itu ada di situ, tapi tiba-tiba tuh nggak ada, hilang aja gitu. Nah semua diganti sama tujuan-tujuan kolektif ya untuk family gitu loh, misalnya untuk anak gimana, untuk husband gimana, kayak gitu. Adaptasi transisi dari Sinta yang sebelumnya independen, bisa dibilang, sekarang jadi apa-apa harus mendulukan orang lain gitu ya. Iya, jadi semuanya tuh harus serba bukannya tergantung sama orang lain ya, tapi harus mikirin gini, kebahagiaan itu bukan kebahagiaan diri sendiri lagi gitu. Jadi apa yang gue suka, kalau kolektif itu nggak suka, keluarga itu nggak cocok gitu kan, ya otomatis kita harus nahan apa yang kita suka itu demi untuk kepentingan bersama. Itu lebih tuh yang membuat pertama kali tuh adjustment-nya tuh susah banget gitu. Nah tapi sisi baiknya itu adalah gue tuh tiba-tiba jadi sadar bahwa seegois itukah gue gitu loh dulu gitu loh. Ya kan? Karena yang tadinya kita tuh benar-benar mikirin gue, pokoknya semua kebahagiaan untuk gue, kesuksesan untuk gue, cita-cita untuk gue, segala macam gitu. Tapi itu semua serba nggak ada, dijadiin kita ganti sama kebahagiaan orang lain gitu. Terus kebahagiaan keluarga, atau terus untuk anak, untuk suami gitu, gimana supaya keluarga ini tuh tetap stabil gitu loh. Nah, Sin, gue tuh waktu itu kan gue mengunjungi lo di Singapura dengan keadaan yang lumayan mengagetkan ya. Jadi kan kehidupan lo tuh baik-baik aja sih ya kalau dari kacamata gue nih. Maksudnya laki lo juga sukses, anak lo juga sehat, ganteng, elunya juga in a good condition gitu. Tapi lo cerita ke gue kayak, gue nggak bisa berhenti nangis, gue ke psikiater lalala sampai ribuan dolar. Maksud gue tuh what happened sih, apa yang lo rasakan gitu sampai lo terpuruk sampai harus ke situ gitu.
Jadi ternyata baru gue sadarin ya Dep ya. Jadi ternyata pada saat itu gitu ya, gue menyadari bahwa kebutuhan itu ada kebutuhan lahir dan kebutuhan batin, ya kan? Asik. Kita lupa. Ya, maksudnya selama dari gue hidup sampai gue menikah, sampai gue pindah ke Singapura, yang gue pikirin saat itu hanya kebutuhan lahir aja. Gimana untuk start up this family, gimana untuk nabung lah, untuk masa depan anak lah, gimana untuk investment lah, gimana untuk ini, untuk menjalani hidup sehari-hari. Semua tuh serba kayak yang tangible gitu loh. Semua serba apa ya, serba yang structured lah. Ya, yang structured. Tapi kadang di situ gue lupa, ternyata ada satu kebutuhan yang nggak kelihatan gitu ya, tapi ternyata berpengaruh luar biasa sama well-being gue saat itu gitu ya. Ya itu adalah kebutuhan batin gue itu. Which is apa kebutuhan batin lo yang nggak terpenuhi Ya, sampai lo sampai kayak gitu? iya, ya banyak. Misalnya ternyata jadi seorang ibu itu karena kita itu apa namanya bekerja tuh sendiri di rumah, kita tuh pikirannya itu riuh ya. Jadi ibu itu memang jadi ibu yang full time mom itu memang memang kelihatannya nggak kerja di kantor, nggak megang laptop atau nggak ada maksudnya nggak ada yang hal yang formal seperti kita lihat yang wanita-wanita karir gitu. Tapi pekerjaannya itu A to Z. Dan situ juga gue kan kaget ya. Iya, maksudnya itu kan pertama kali gue kerja di rumah gitu kan kaget dong, dari A to Z itu semua gue yang kerjain. Ternyata pikiran gue ini nih benar-benar ibaratnya tuh terbagi yang luar biasa capek ya, luar biasa tuh lelah gitu. Ya kan fisiknya mungkin lelah, tapi lebih lelah lagi tuh batin dan pikirannya gitu. Udah gitu belum lagi perasaan-perasaan seperti kita tuh isolated tadi itu, ya kan. Terus kita tuh meneglect, ada neglection kayak apa hal-hal yang dulu kita senangi, yang dulu kita jalani gitu ya, tapi itu udah nggak ada lagi gitu kan untuk feeding our soul, ya kan, untuk feeding our soul itu tuh udah nggak ada lagi karena semuanya tuh udah terkuras habis sama daily life lah, udah gitu. Terus apa ya, hal-hal yang kecil tapi tuh akumulatif yang banyak gitu. Jadi dan gue nggak ada dikasih kesempatan untuk kayak misalnya gue nggak bisa ngejalanin ini, udah gue give up aja deh gitu. Gue nggak ada kesempatan kayak gitu karena once gue give up sih semuanya hancur gitu. Maksudnya semua ini nggak berjalan sebagaimana mestinya gitu. Nah, Sin, tapi ini yang paling menarik nih, Sin ya. Lu tuh dulu ada pernyataan lu tuh gini kayak gue udah ke psikolog gitu ngabisin ribuan dolar, tapi akhirnya yang bikin gue tenang itu adalah pada saat gue sholat, pada saat gue mendekatkan diri ke Tuhan. Coba mungkin lo bisa ceritain ya, kayak mungkin buat yang sekarang lagi mengalami fase kayak lo nih, yang dari wanita karir dan meninggalkan semuanya buat suami dan ngurus anak dan di fase yang stres gitu, supaya mereka nggak ngabisin ribuan dolar dulu untuk akhirnya akhirnya kembali ke sholat dan Tuhan gitu. Gimana? Ini masih ada hubungannya sama keadaan gue waktu itu ya. Keadaan gue waktu itu di mana gue merasa bahwa semua ini ada berada di tangan gue gitu. Itu yang gue rasain, yang gue rasain ya. Jadi semua ini ada di tangan gue. Kalau gue nya gagal, ini semuanya akan gagal. Kalau gue yang ngelakuin yang A, kalau gue ngelakuin yang B, semuanya akan B. Jadi gue itu mau nggak mau, suka nggak suka, itu dipaksa untuk kuat, harus jadi wanita yang strong. Kalau misalnya enggak ya gimana gitu kan. Kalau enggak siapa yang nganterin anak, siapa yang ngajarin anak, kalau enggak gimana yang ngatur keluarga atau begini. Sementara suami kerja begini apa gitu. Akhirnya gue kecapean sendiri, gue ambruk gitu kan. Maksudnya ternyata capek gitu, ternyata capek gitu. Gue ngerasa kok kayak anxiety yang berkepanjangan karena gue ngerasa semua ini ada di tangan gue gitu. Gitu. Satu outlet. Jadi gue ngerasa saat itu ya, gue harus punya satu outlet yang bisa gue rely on. Who can I rely on to gitu loh. Jadi ya nggak bisa nih semua diatur di pundak gue, di kepala gue, di hati gue. Ini semua nih burdennya tuh parah banget gitu. Jadi gue mencari-cari gitu waktu itu kita istilahnya hijrah gitu ya. Sebelum gue berhijrah itu gue mencari-cari gitu. Oke, mungkin gue jalan sama teman gue kali ya, atau enggak mungkin gue curhat sama ini, atau enggak mungkin gue harus baca buku, atau mungkin gue harus dengerin musik, atau mungkin gue harus meditasi, gue harus yoga, belanja.
Belanja, ya belanja, spending, ya benar. Waktu itu juga ada fase di mana wah spendingnya tuh gila gitu Iya, iya. karena gue meyakini dengan cara itu akan ngelepasin burden gue gitu loh, burden gue yang luar biasa Akan ini untuk refresh memuaskan hati lo. Iya, bener-bener. gitu kan dengan cara yang shalah ya. Ya. Akhirnya lo karena lo lumayan berubah lo, Sin. Dari yang tiba-tiba lo abis retes itu tiba-tiba gue ngeliat lo tuh kayak ya berubah Iya. semuanya gitu. Iya, karena Mungkin bisa gini deh. ceritain ya, karena yang lain kan nggak tahu nih. Ya, karena gini, saat lu tuh sendiri, bener-bener literally sendiri ya, physically sendiri, pikiran sendiri, hati sendiri, ngerjain apa-apa sendiri. Di situ lu lebih mendengar suara-suara yang dulu tuh ketutup sama saat lo tuh lagi gebiar hidup lo gitu. Ngerti nggak? Lagi wah gitu. Di Lagi hati on lu tuh top. lagi top notch. Lagi on top. Ya lupa ya kan, kita nggak bisa dengar suara yang kecil itu gitu. Nah pas gue lagi sendiri itu gue jadi lebih banyak introspeksi ya, jadi ada lebih kehidupan gue tuh lebih intuitif, lebih introspektif gitu ya. Karena gue memang bukannya gue buat untuk jadi antisosial atau jadi introvert, bukan, tapi gue memang mencari-cari gitu apa sih contentment. Gue pengen ngerasa konten yang lebih hakiki gitu. Karena ini semua nih bikin gue capek, semuanya capek. Gini, gue berharap sama suami kan juga manusia ya. Dia juga punya kerjaan, dia punya kehidupan, dia juga punya tanggung jawab yang mungkin itu bukan tanggung jawab gue, tapi tanggung jawabnya dia gitu kan. Yang mungkin gue juga nggak bisa lakuin kalau ada di tangan gue. Mungkin dia punya bebannya sendiri. Anak nggak mungkin dong kita semua kita curahin, kita lampiaskan sama anak, yang ada mental dia terganggu, Cin, ya kan. Bener. Mental illness mah udah gitu terus Gara-gara lo. gara-gara gue yang depresi, anak ikutan depresi, nggak penting ya kan. Gak bisa. Udah gitu terus gue curhat nih sama sahabat gue, misalnya sama Bu Devi atau Bu A, Bu C ya kan, ya sering Salah, kan gue karena gue juga nggak ngerti. bukannya salah, benar lu benar, tapi kan lu manusia juga, lu punya kehidupan sendiri, lu punya masalah sendiri, which gue nggak tahu ya kan, Cid. Akhirnya gue udah terkejut kayak gimana jadi mencernanya juga lama. Tapi enggak, tapi sedikit banyak ngomongan lu ngebantu banget deh, semuanya membuka pikiran gue yang shit ya. Terus akhirnya gue mikir gini loh, kayak damn, gue ternyata sendiri ya gitu di hidup ini. Gue sama ternyata gue, ya Allah, gue tuh solo karir ya, Cin, gitu loh. Maksudnya gue sendiri. Nah, di situ titik dimana gue terpuruk. Terus misalnya kayak gue mau ngomong sama nyokap gue gitu kan. Nyokap gue kan juga udah tua. Ya kita nggak tahu ya kalau orang tua tuh banyak pikiran, takutnya penyakit pada datang apa segala macam. Udah gitu gue nggak mau nambah beban pikiran seperti yang lo tahu ya kan, ya gimana kisahnya. Akhirnya gue di situ, di titik itu gue ngerasa kayak oke, ternyata gue sendiri ya. Makin anxiety gue makin ke ubun-ubun dong ya kan, makin kayak berarti kalau ini gue nggak menangani diri gue, nggak ada yang nanganin, nggak ada yang bisa nolong selain diri gue sendiri itu. Akhirnya gue mencari-cari di situ kan, yang nggak mungkin dong, masa gue ditinggalin gitu aja sih gitu, masa gue ditinggalin sendirian kayak gini kan, nggak mungkin dong. Dan ada beberapa ayat juga yang waktu itu pernah gue baca juga di Al-Quran ya, bahwa Allah tuh nggak mungkin gitu loh meninggalkan kita sendirian, tuh nggak mungkin gitu. Jadi akhirnya gue mencari-cari gitu, ternyata apa sih yang kosong dari diri gue gitu, karena gue capek, batin capek, lahir capek, segala macam capek, padahal semua keadaan itu tercukupi loh, dalam posisi semua tercukupi ya. Akhirnya ya udah, dari situlah gue ngerasa bahwa oke, gue butuh sesuatu yang lebih besar daripada gue, yang lebih besar daripada suami gue, orang tua gue, teman-teman gue, kehidupan gue yang gue yakinin besar, dan gue harus lebih besar lagi. Dan gue harus mencari sesuatu yang besar lagi, lebih besar lagi itu gitu kan. Ternyata tempatnya di situ gitu loh. Ke spirituality itu, ke Allah ya. Kalau misalnya yang gue yakin adalah ke Tuhan gitu, ke Allah. Ternyata di situ gue mencoba untuk gue mungkin lebih, akhirnya dari situ gue mulai sering mendekatkan diri lah sama Allah ya, berhijrah, berarti berhijrah lebih mendekatkan diri, dan gue lebih mengetahui konsep-konsep yang dulu sebenarnya nggak gue ketahui gitu, bahwa ya macam-macam lah ya konsep-konsep dalam beragama gitu loh, konsep-konsep yang gue nggak tahu ternyata
setelah gue mengetahui konsep-konsep itu, oh oke, dikit demi sedikit masalah gue tuh kayak terulur, terapa ya, yang ribet-ribet itu tuh kayak, oh ternyata gini toh, oh ternyata gitu tuh, oh ternyata selama ini tuh gue tuh mengandalkan otak sendiri, tenaga sendiri, sampai akhirnya gue kecapean sendiri, sampai akhirnya gue kolaps sendiri, sampai nangis sendiri, nangis gak ada sebab setiap pagi, sendiri semuanya kayak bener-bener kayak diva yang bener-bener sendiri di panggung gitu loh, bener-bener yang Set diva ya, set diva tapi bukan nyanyi nangis. diva tapi sendiri. Sin, setelah lo menemukan ini ada hubungannya sama tempat nggak sih? Karena gue ngeliat lo tuh emang jauh lebih baik pada saat lo di Dubai gitu loh, ketimbang lo ada di, apakah pressure-nya memang di situ lo kena banget juga? Ini menarik. Ini kemarin gue baru diskusiin sama suami gue. Jadi ternyata gini, tempatnya itu di mana nggak masalah ternyata, Dep, gitu loh. Dulu pikiran gue sebelum gue mengetahui konsep-konsep yang benar dalam, ya ibaratnya dalam kehidupan ini gitu ya, gue pikir itu adalah tempatnya gitu loh. Gue pikir bahwa oh ya kayaknya orangnya di negara tersebut, di negara A tuh terlalu individualistis ya. Terus udah gitu kayaknya masyarakatnya itu tipikal yang nggak pedulian sama orang. Udah gitu terus memang betul itu faktanya seperti itu, karena mereka kan negara yang emang udah ya maju gitu ya, jadi mereka juga nggak terlalu peduli sama orang kayak gimana, orang mau kayak gimana, kecuali kalau kita minta tolong baru mereka peduli gitu. Udah gitu kok nyari teman yang bukan teman yang high end by friends itu bukan ya, tapi maksudnya teman yang benar-benar sahabat gitu kok susah ya gitu, kok orang tuh kayak nggak mau temenan apa gimana gitu, kayak sosialisasi itu ada kurang dari sini ya. Itu semuanya tuh emang faktanya tuh seperti itu gitu loh. Tapi setelah gue di Dubai ini dan gue menjalani beberapa daerah, maksudnya beberapa tempat berpindah-pindah gitu, oh ternyata kesimpulan gue adalah bukan tempatnya ternyata, tapi kitanya gitu loh. Kalau misalnya kitanya itu secara mental itu kita tahu solusinya, dan kita punya apa sih namanya, kayak memasarkan diri. Hati kita tuh konten gitu loh. Hati kita tuh benar-benar konten, kitanya sendiri memang udah bahagia gitu ya. Jadi kita itu tidak perlu nggak perlu tergantung dengan faktor-faktor eksternal untuk menjadi bahagia gitu loh. Jadi lo udah konten dengan hubungan lo yang dekat dengan Tuhan gitu ya? Gue ngerasa ada yang ngejagain gue. Jadi lo tahu kan misalnya gini, lo ditaruh di sebuah medan perang, tapi lo tahu lo bakal ada yang nolong lo di belakang lo. Walaupun lo berperang gitu, tapi kan lo pede ngejalanin perang itu, lo lebih pede kan, karena ada yang nolong lo gitu kan, sendirian gitu loh. Agak serem ya percontohan lo. Percontohannya. Jadi kira-kira tuh kasus lo perang. Ya kalau dulu kan misalnya gue pindah dari satu tempat dari satu negara ke negara lain gitu ya, gue tuh dengan kosong, dengan gue nggak tahu ada nolong gue atau enggak gitu loh. Jadi gue tuh anxiety dong, kayak ngerasa cemas ya, kayak cemas, ketakutan gitu loh. Jadi kita tuh work harder and harder to shield ourselves gitu kan, to make a protect. Jadi kita harus memprotek diri kita karena kita nggak tahu ada yang memprotek kita gitu loh. Jadi itu pikiran gue tuh waktu itu tuh kayak gitu. Gitu. Terus masalah yang tadi lo bilang, misalnya kayak masalah tempat gitu ya di Dubai. Sebenarnya di Dubai tuh negara beda dengan masalah yang beda sih sebenarnya ya. Nggak ada korelasinya. Cuma lo emang udah baik banget pada saat lo di Dubai gitu aja ya, bukan karena Dubainya atau Singapurnya. Iya, cuma sekarang ini bedanya bukan masalahnya tuh hilang dan negaranya beda, enggak. Cuman gue sekarang lebih tahu aja gimana cara ngadepin masalah itu. Oh, konsepnya tuh gini loh gitu loh. Konsepnya tuh kayak gini, jadi ya udahlah gitu. Kalau dulu kan gue nggak tahu. Gitu. Oke, jadi Sin, pesan-pesan lo nih Sin, sebelum kita meng-close acara ini, apa buat orang-orang yang mungkin lagi ada di tahap shifting dari menuju ke keluarga, jadi dia harus jadi devoted wife, devoted mother gitu, gimana? Jadi gini, ini berdasarkan pengalaman pribadi gue ya, bahwa di dunia ini tuh selalu ada masalah, nggak ada yang nggak ada masalah. Oke. Walaupun bijaknya full time housewife atau jadi wanita karir atau kita itu punya anak atau nggak punya anak, kita menikah atau kita tidak menikah, kita ada di Indonesia atau di luar negeri, dimanapun itu selalu pasti ada masalah. Jadi kita tuh harus
kita harus bergantung pada sesuatu yang sifatnya itu kuat dan permanen gitu untuk mengkuatkan bahwa perahu kita itu perahu kita itu Asik. tidak karam di tengah badai. Ah. Jadi memang inti kuncinya itu ya udah serahkan pada Allah gitu, pada Tuhan gitu ya Sin ya. Iya, Iya, itu oke. penting Makasih banget. Sinta. Lo udah kayak ibu ustazah sih, gue tunggu lo kesini. Masya Allah. I miss you so much. Cinta udah melewati satu proses hidup yang in the end lo menemukan lo nggak bisa kemana-mana, lo nggak bisa jalan kalau lo nggak deket sama Tuhan, gitu ya Cinta ya. Kira-kira, iya. Mungkin sebelum kita tutup karena ini waktu berbuka puasa, mungkin selamat berbuka puasa dan bentar lagi kita udah mau Lebaran. Mungkin kita bertiga mengucapkan Selamat selamat Idul Idul. Mohon maaf lahir dan batin. Yes, oke. Selamat berbuka puasa. Makasih banyak Sinta. Iya, Thank you ya, terima Makasih kasih banyak sudah Sinta. diundang. Bye-bye. Iya. Bye. Bye. Bye guys, kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Cerita Manusia. Bye bye. Oke, bye, see you. Bye.